Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang sifat seseorang berdasarkan pasaran. Sebelumnya berdasarkan bulan, berdasarkan hari, sekarang berdasarkan pasaran. Yang kita ketahui dalam ilmu Jawa, dalam kitab Primbon Jawa, pasaran ada 5, yaitu ada Wage, ada Legi, ada Pon, Kliwon, dan juga Pahing. Masing-masing pasaran punya sifat tersendiri, punya kekurangan serta kelebihan sendiri. Jadi ketika kita sekali lagi memahami dan mengerti arti makna masing-masing pasaran, itu bisa menjadi nilai edukasi kita, pengeling-eling kita, agar kita mengerti dan memahami terhadap diri kita sendiri, orang lain, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita implementasikan, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi seseorang, menghadapi anak, ya, kita bisa membaca, oh seperti ini, lahirnya pasarannya seperti ini, oh memang sifatnya seperti ini. Jadi nggak kagetan, nggak gumohan. Nenek moyang kita sudah mewariskan sebuah keilmuan yang bisa kita manfaatkan sepanjang zaman. Jadi mohon maaf, sedikit disclaimer. Banyak yang menganggap, dan ini membuat saya sedih. Kenapa saya juga buat channel Kejawen Revolusioner? Saya sedih karena banyak kalian-kalian, netizen-netizen yang kurang baik, yang kurang memahami, mereka menghujat bahwa masih percaya sama Primbon. Wah, kalian percaya sama Primbon? Wah, Primbon begini begitu. Bahkan mohon maaf, banyak yang mengatakan Primbon ini sesat, menyesatkan, dan lain sebagainya. Nauzubillah. Padahal ilmu-ilmu yang diwariskan nenek moyang kita, ilmu Primbon Jawa, itu sudah melalui riset. Kalau bahasa sekarangnya melalui riset penelitian atau tipen kalau orang dulu mengatakan. Jadi saya minta kepada netizen, pada sedulur, jika kalian tidak mempercayai, tidak meyakini, minimal kalian tidak mencaci maki atau tidak menghakimi. Karena inilah warisan budaya Nusantara, budaya leluhur kita yang dibikin dengan susah payah, dengan penelitian, dengan perjalanan kehidupan yang mereka alami pada masa lampau. Jadi kita harus bijak-bijak memberikan penilaian pada sesuatu hal. Minimal ketika kalian tidak tahu, tidak usah komentar yang berlebihan. Baiklah sedulur, mari kita sama-sama kita bahas satu persatu sifat anak-anak berdasarkan pasaran kelahiran. Baiklah sedulur, di sini kita mulai menjelaskan seseorang yang memiliki sifat kelahiran pasaran Kliwon. Pasaran Kliwon memiliki sifat pemaaf, pandai menyimpan sesuatu dalam hati, lancar dalam berbicara, dan pandai menyusun kata-kata baik lisan ataupun tulisan. Ya memang, saya katakan kalau zaman sekarang, Kliwon itu memiliki public speaking yang baik, yang bagus. Dan saya juga katakan, bagi kalian nih, saya kan juga punya sebuah lembaga pendidikan sekolah paranormal, kebetulan, dan mengajarkan segala keilmuan klinik mistik metafisika. Salah satunya adalah hipnotis. Saya katakan di sana, saya jabarkan bahwa seseorang yang kansnya lebih kuat, lebih bagus mempelajari dunia hipnosis atau dunia public speaking, dunia pengacara, mereka yang memiliki pasaran Kliwon salah satunya, karena dia dibekali, dianugerahi, diwahyukan oleh Tuhan pemilik public speaking yang baik, ya, atau tutur kata yang baik. Mereka ini pandai dalam bertutur kata. Mereka itu bagai dewa bujana, ya, bagai pujangga cinta. Nah, itu kelebihan yang paling dominan, yang paling vokal bagi kalian pemilik pasaran Kliwon. Bagaimana? Betul atau tidak? Kalian boleh tulis di kolom komentar bagi yang nyimak pemilik pasaran Kliwon.
Lanjut, di sini ada pasaran Legi, memiliki sifat ikhlas hati, mudah memaafkan, dan baik pada orang lain. Nah, itulah sifat Legi. Mereka memiliki budi pekerti yang sangat baik, memiliki sifat pemaaf atau pemurah hati. Jadi luar biasa sifat pasaran Legi. Lanjut, di sini ada pasaran Pahing, memiliki sifat ambisius dan juga cerdik. Sedikit saya tambahkan, pasaran Pahing ini sifatnya memang kalau sebagai pemimpin yang otoriter, keras hati, kaku hati, susah digoyahkan, betul-betul angel tenan, betul-betul bagaikan batu karang. Dan kalian ketika punya anak yang pasarannya Pahing atau pasangan yang Pahing, itu kudu cembar hati nih, kudu sabar-sabar, karena memang seperti itu pasaran Pahing gitu loh. Makanya saya juga katakan, kalian nih para laki-laki, ya para laki-laki, para suami, kalau milih pasangan, milih istri, kalau nggak kuat-kuat mental, jangan milih istri yang punya pasaran Pahing. Kenapa? Bukan saya menjelekkan, bukan. Tapi pasaran Pahing ini memang punya sifat yang sangat full power, punya energi powerful. Jadi kalau kalian tidak punya mental psikologis yang baik, pandangan wawasan yang luas, kalian biasanya eleh, mental, pakrep, takluk oleh pasangan kalian. Ya, jadi memang itulah pasaran Pahing sangat full power, karena Pahing ini adalah pasaran nilai tertinggi, nilai 9. Berikutnya di sini ada pasaran Wage, memiliki sifat keras kepala dan teguh pada pendirian. Lagi-lagi pasaran Wage, memang betul seperti itulah pasaran Wage, keras seperti batu karang, ya, kuat pendirian. Kalau mereka mengatakan A ya A, B ya B. Itulah sifat pasaran Wage. Tentu kembali semua ada plus minus, ya. Semua ada kekurangan serta kelebihan. Tapi itulah yang menjadi salah satu ujung tombak dari pemilik pasaran Wage. Mereka ini kalau bekerja cenderung mereka setia. Ya, bekerja mereka juga setia. Lalu dengan pasangan juga sebetulnya mereka setia. Jadi itulah positifnya juga pemilik pasaran Wage. Lalu yang terakhir, yaitu pasaran Pon. Nah, pasaran Pon di sini memiliki sifat kurang perhitungan, angkuh, dan juga suka pamer. Itu pasaran Pon ya. Pasaran Pon ini suka pamer, ya kan, angkuh, kurang perhitungan. Nah, kurang perhitungan ini biasanya disebabkan karena memang mereka ini sifatnya itu energik, sifatnya satset. Mereka itu nggak suka berlama-lama, nggak suka berleha-leha. Jadi apa yang ada dalam kehidupan mereka, jalanin dulu. Urusan hasil itu belakangan. Jadi memang jadi memang pemilik pasaran Pon punya karakter, punya sifat seperti itu. Mereka belakangan urusan hasil. Mereka yang penting jalan, lakukan. Tapi memang satu sisi menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya menghadapi beberapa klien, beberapa pasien, pasaran terbaik itu jatuh yaitu pada pasaran Pon. Pon ini kan dia posisinya ada di tengah, memiliki nilai neptu 7. Mereka orangnya bijaksana. Sebagai pemimpin, mereka juga cukup cekatan, cukup baik, cukup bijaksana. Makanya rata-rata Presiden Republik Indonesia itu pasarannya Pon. Ya, Pon juga sedikit ditambahkan memiliki sifat kurang lebih sama seperti Kliwon, memiliki public speaking yang bagus, tutur katanya juga bagus. Tadi Kliwon tutur katanya memang baik, bagus, pandai. Tapi kalau bicara muatan, bicara energi, itu Pon lebih mematikan. Pon ini laksana ular berbisa. Jadi ketika Pon berbicara, Pon berucap, itu laksana ular berbisa. Sekali patok, eleh. Ya, makanya mereka juga sangat baik menjadi seorang pengacara.
ya. Ketika orang-orang pun, laki-laki pun sudah bergerak merayu kepada para wanita, biasanya eleh, ya, takluk. Nah, jadi itu aja kurang lebihnya penjelasan pada konten kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekali lagi, konten ini saya buat sebagai nguri-nguri budaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, semoga bermanfaat. Semoga tontonan ini bisa menjadi tuntunan kalian sebagai uri-uri kalian, eling-eling kalian untuk menjalankan kehidupan kalian ke depan. Ya, terima kasih banyak. Saya ucapkan, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.